Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai permulaan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri dari keramaian. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ilham dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempatnya, Nabi Muhammad memilih tempat yang jauh dari keramaian, yaitu di Hiro. Hiro merupakan sebuah gua yang berada di puncak Jabal Nur yang letaknya kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram di Mekah. Dan di gua Hiro inilah Nabi Muhammad melakukan tahanus, yaitu merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah adalah istri yang sangat setia, yang selalu mendorong dan mendukung Nabi Muhammad dalam melakukan apapun. Khadijah juga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Nabi Muhammad untuk bertahanus dalam mencari kebaikan. Beliau tidak membebani Nabi Muhammad dalam urusan rumah tangga dan juga perdagangannya. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad, dan akhirnya bulan Ramadan itu tiba. Dan saat itulah Nabi Muhammad kembali lagi ke Gua Hiro untuk melakukan tahanus. Akan tetapi, ketika Nabi Muhammad sudah bermalam di Gua Hiro dan tertidur, Nabi Muhammad bermimpi akan adanya cahaya kebenaran yang selama ini dicari oleh Nabi Muhammad. Dan dalam mimpinya itu terlihat keadaan masyarakat yang hidupnya sia-sia, penuh tipu daya dan kemewahan yang tidak berguna. Nabi Muhammad SAW ragu akan mimpinya itu. Akan tetapi Khadijah selalu meyakinkan Nabi Muhammad bahwa mimpi itu benar adanya dari Allah, bukan karena bisikan dari setan. Dengan nasihat istrinya, akhirnya Nabi Muhammad merasa lebih tenang. Kemudian melanjutkan kembali tahanusnya dengan keikhlasan dan penuh ketekunan. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. "Bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW dengan terperanjat atau dengan kagetnya menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulangi lagi suruhannya, "Bacalah." Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Begitulah terulang-ulang sampai 3 kali, dan akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus kubaca?" Jibril berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim." Lalu Nabi Muhammad mengucapkan wahyunya. Setelah itu, malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi Muhammad setelah wahyu pertamanya tersebut tersimpan di dalam kolbunya Nabi Muhammad. Nah, surat yang tadi itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran disebut juga sebagai malam nuzulul Quran atau malam nuzul Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad segera pulang ke rumahnya dan pulang dengan keadaan gemeteran. Hingga akhirnya Nabi Muhammad meminta diselimuti kepada istrinya Khadijah. Setelah Nabi Muhammad tenang, akhirnya Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hiro tersebut. Karena terlalu lelah, hingga akhirnya Nabi Muhammad pun tertidur. Mendengar cerita tersebut, pamannya merasa kagum dan menjelaskan kepada Khadijah bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Warokoh bin Naufal, akhirnya Khadijah pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Khadijah
menceritakan kabar gembira tersebut kepada Nabi Muhammad dengan kata-kata yang lembut dan penuh ketenangan, bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu merupakan wahyu dari Allah. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Alhamdulillah. Setelah ini tetap disimak terus ya videonya, karena ada beberapa soal yang harus kalian isi. Setelah diisi, seperti biasa langsung dikirim ke grup. Oke? Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.